for you. Start programming. Film dibuka dengan memperlihatkan robot digital yang tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang nampak luas, di mana robot tersebut terlihat kebingungan. Setelah melihat sekitar, ia menemukan sebuah benda yang bersinar saat diambilnya. Tak lama kemudian muncul sebuah kepala digital yang mengaku bahwa dia adalah sang pencipta robot AI tersebut. Ia juga menjelaskan menciptakan dirinya sebagai program keamanan untuk pelindung sistem software. Lalu sang pencipta memberikan nama robot itu dengan nama Ares, di mana Ares merupakan program kontrol utama. I am Master Control. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ivy Kim yang tengah mengendari motor di tengah pegunungan bersalju, di mana ia sedang menuju markas rahasianya yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Setibanya di sana, ia lalu membuka berkas video lama yang berisi rekaman mendiang adiknya yang bernama Tess. Di dalam video itu, Tess bermimpi mengubah dunia bersama Ivy Kim. Namun sayangnya semua terhenti terlalu cepat. Tak lama datang rekan kerja Kim bernama Seth. And Evie, remember. Energy from the power grid. Dan sepertinya mereka berdua sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Poor Flynn lived before the cloud, huh? Di tempat lain, seorang pemimpin sebuah perusahaan teknologi bernama Julian tengah berbicara di hadapan para dewan dan petinggi militer, di mana ia memperkenalkan penemuan barunya, yaitu jembatan antara dunia digital dan dunia nyata yang akan sangat membantu militer untuk bertempur di medan perang. Setelah itu, Julian menghidupkan perangkatnya, dan seketika laser berwarna merah bergerak seperti sedang merakit sesuatu. Saat proses selesai, terbentuklah tank raksasa super canggih dengan senjata yang sangat lengkap. I present one rifle gun, two M240 machine guns. The Dart, 5 minutes notice. This thing is gonna drive through it. Tak hanya itu, dari dalam tank tersebut lalu muncul seorang prajurit berjubah robot yang ternyata itu adalah Ares, si robot AI. I would like you to meet Ares. Kemudian Julian menjelaskan bahwa prajurit ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan bisa dikorbankan tanpa batas. Jika satu hancur, yang lain akan tercipta kembali. Semua orang yang hadir di sana pun sangat kagum dengan kecanggihan yang Julian ciptakan. Kemudian setelah semuanya pergi, ibu Julian yang bernama Elizabeth pun terkejut melihat ciptaan anaknya tersebut. Namun tiba-tiba Ares dan tank itu lenyap menjadi partikel cahaya. 29. Tentu saja hal itu membuat Elizabeth cemas karena putranya tidak membicarakan kepada dewan dan petinggi militer mengenai hal tersebut. Elizabeth juga memperingatkan kepada Julian akan bahayanya jika para investor mengetahuinya. Kemudian Ares pun diciptakan kembali dan kini masih di ruang digital. Sementara itu di perusahaan Enco, Kim dan Seth terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya Kim berhasil menemukan kode permanen. Di sini ternyata Seth dan Kim juga sedang melakukan eksperimen di mana mengubah dunia digital menjadi permanen di dunia nyata. That looks like a double helix. So no more 29 minutes now. It's the permanence code. Kemudian mereka pun mulai mengujinya, di mana mereka memindahkan pohon kecil dari dunia digital ke dunia nyata dengan mengatur waktu selama 29 menit untuk melihat apakah eksperimen itu berhasil. 29 minutes and counting down. Let's see if you last this time. Di lain sisi, Ares masih dihantui kata-kata dari Julian tentang pengorbanan. Kemudian Athena rekan digitalnya menyapa dengan hangat dan bertanya tentang pengalamannya di dunia nyata. So how was it? Understand. Kita kembali ke Kim dan Seth.
Setelah menunggu selama 29 menit, akhirnya pohon itu masih berdiri kokoh. Kim pun hampir tak percaya karena ia berhasil memecahkan kode tersebut, di mana sebuah objek digital mampu bertahan di dunia nyata. Big news out of Encom tonight. Sementara itu, Julian yang mendengar Kim telah berhasil dengan eksperimennya, ia pun mulai meretas sistem perusahaan Encom untuk mencuri data milik EV Kim. Lalu ibunya memperingatkan kepada Julian untuk tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi Julian keras kepala dan ambisius. Ia pun tetap melakukan peretasan terhadap Encom. Kemudian Julian memerintahkan Ares dan pasukannya untuk menyerang jaringan Encom menembus inti pengguna dan menyalin berkas pribadi milik EV Kim. Sementara itu di pusat kontrol Encom, salah satu karyawan yang berjaga langsung panik ketika melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam servernya. Di lain sisi terlihat CEO dari perusahaan Encom bernama Ajay Singh tengah memulai presentasinya di hadapan penggemar karya perusahaan Encom. Namun tanpa disadari jaringan mereka sedang diretas oleh Julian. Sementara itu di dalam sistem server, Ares memimpin pasukannya melewati koridor bercahaya menuju inti pengguna. Sesampainya di sana, ia terhubung dan mulai mengunduh data milik EV Kim. Di sini Julian pun merasa senang karena melihat datanya mengalir masuk. Sementara pihak Encom mencoba melawan serangan itu dengan menggerakkan pertahanan digital untuk menghadapinya. Saat pertempuran berlangsung, Ares sempat berhenti ketika mendengar rekaman pidato EV Kim, di mana ucapan Kim sangat mengejutkan Ares, namun ia tetap menjalankan misi arahan Julian. Kemudian program dari Encom pun mengepung mereka, dan pertempuran para robot digital pun terjadi. I've got the file. Kemudian salah satu prajurit paling setia dengan Ares yang bernama Kais terluka parah akibat serangan dari robot digital Encom. Lalu Athena pun mendesak agar mereka meninggalkannya. Akan tetapi Ares menolak dan menyerang balik untuk menyelamatkan Kais. Sementara itu Julian yang sudah mendapatkan data milik EV Kim, ia pun memutuskan menyingkirkan bukti dengan meluncurkan bom digital untuk meledakkan jaringan dan menghancurkan semuanya. Setelahnya program-program itu kembali terbentuk kecuali Kais. Ketika Ares menuntut penjelasan, Julian mengatakan bahwa Kais tidak bisa dipulihkan kembali dan dianggap telah dikorbankan. Ares yang mendengar pun hanya diam membisu, namun tatapan matanya seakan penuh makna. Acknowledge master control. Yes, sir. Beberapa saat kemudian, Ajay menelpon Julian dan menuduhnya terkait peretasan sistem di Encom. Namun Julian dengan santuy menampik tuduhan itu. Di lain sisi, Kim dan Seth kini naik pesawat hendak kembali ke kota, di mana mereka merasa senang atas keberhasilan eksperimennya. Tak lama, Ajay menelpon dan Seth pun langsung memberikan handphonenya kepada EV Kim. Ajay langsung memuji atas keberhasilan Kim yang mampu memecahkan kode permanen terhadap pohon teleportasi yang mereka uji masih berdiri selama 4 jam lebih. Ajay juga mengatakan soal ada peretasan pada sistem Encom sebelumnya, dan Ajay mencurigai kalau Julianlah pelakunya. Lalu EV Kim pun mengatakan kalau kode permanen itu tidak terhubung ke internet dan tersimpan aman di flash disk. We'll secure the code. I have it with me on a drive. Sementara itu di dalam jaringan digital, Ares mengakses berkas milik EV Kim dan menyaksikan tentang seluruh hidupnya. Ares juga melihat EV Kim yang telah berhasil memecahkan kode permanen terhadap sebuah pohon digital hingga bertahan lebih dari 4 jam. Tentu saja Julian yang juga melihat merasa senang dan berniat untuk mencuri data kode tersebut. Di lain sisi, Kim dan Seth yang baru tiba di kota, ia pun membawa flash disknya dengan mengendarai motor dan disusul Seth yang mengendarai mobil. You're out of nowhere, which is kind of crazy, right? Sementara itu Julian yang berambisi ingin mendapatkan kode permanen, ia pun segera merakit 2 buah kendaraan canggih untuk Ares dan Athena, di mana mereka mendapatkan misi menangkap EV Kim dan mengambil kode permanennya. Kemudian dengan waktu hanya 29 menit sebelum sistem mereka hancur, lalu memulai pengejarannya menggunakan motor digital ciptaan Julian. Sementara Julian terus memantau dari markasnya. Singkatnya, Evie yang menyadari telah diikuti, ia pun menambah kecepatan menerobos kemacetan. Polisi yang melihat motor yang melaju kencang pun mencoba menghentikannya.
Namun tiba-tiba Ares menyalip mobil polisi dan mengeluarkan senjata perisai laser dari belakang motornya hingga membelah mobil polisi. Kemudian Kim terus menghindari dari kejaran Ares dan Athena hingga ia berhasil mengecohnya lalu masuk ke sebuah basement gedung dan bersembunyi. Tak lama Kim yang melihat Athena yang terus mencarinya, lalu ia pun memacu motornya dan diarahkan tepat ke arah Athena yang membuat Athena jungkel terjatuh. Sementara itu Ares yang masih terus melacak, ia pun menemukan lokasi Kim dan langsung mengejarnya. Di sini ternyata Athena masih hidup dan kembali mengejar Kim. Lalu Kim yang panik ia mencoba menaiki motor milik Athena. Namun dia merasa kesulitan dan di saat Athena mulai mendekat, akhirnya Evie Kim pun berhasil mengaktifkan dan lolos dari cengkeraman Athena. Hal itu pun membuat Julian terkejut melihat Evie mengendarai motor digitalnya. Lalu Kim yang sedang berusaha mengendalikan motor itu, tiba-tiba Ares muncul dengan senjata perisai di belakang motornya dan mengejar Kim. Selama pengejaran itu mengakibatkan kekacauan di jalan kota. Namun meski begitu, Ares berusaha keras untuk tidak melukai warga sipil. Sementara itu Julian yang melihat penghitung waktu yang terus berjalan, lalu ia mulai merencanakan langkah cadangannya. Selama kejar-kejaran, akhirnya Evie Kim juga bisa mengeluarkan perisai dari belakang motornya. Jalanan pun terlihat berisikan laser merah akibat perisai motor. Hingga di titik akhir, akhirnya Kim dan Ares bertabrakan yang membuat mereka berdua mencolot. Kemudian Kim yang masih tersadar, ia pun segera bangkit dan berlari sampai tepi sungai. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Kim menghancurkan dan membuang flash disk tersebut ke sungai. Tak lama Ares pun datang bersama dengan helikopter milik anak buah Julian. Kemudian di saat Ares menanyakan kode milik Kim, namun tiba-tiba ia terlihat lemah tak berdaya. Kim pun menyadari bahwa Ares adalah sebuah robot digital. Dan setelah Athena datang, akhirnya Ares bersama Athena pun hancur dengan sendirinya karena waktu mereka hanya 29 menit. Kemudian anak buah Julian yang berada di helikopter langsung menembakkan senjata laser hisap digital ke arah Kim. Di tempat lain di Ranger System milik markas Julian, Elizabeth langsung menegur putranya atas kekacauan yang ditimbulkan. Elizabeth pun semakin marah karena menurutnya tindakan itu sudah melampaui batas. Kemudian di dalam jaringan digital, cahaya berdesir melalui aliran data saat semua program yang hancur mulai terbentuk kembali. Di antara mereka muncullah Kim yang kini bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai program robot digital. Lalu para prajurit digital ciptaan Julian mulai mengepung Kim, di mana mereka meminta kode permanen ciptaannya. Akan tetapi karena flash disknya telah dihancurkan, satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah melalui dirinya sendiri yang akan menghapus eksistensi sepenuhnya. Kemudian Athena memerintahkan pasukannya untuk menangkap Kim. Namun tiba-tiba Ares menghalangi mereka. Lalu ia pun meminta saluran komunikasi kepada Julian dan bertanya langkah selanjutnya. Julian pun memerintahkan Ares untuk menghapus Evie dan mengakses kode dari tubuhnya. Akan tetapi di sini Ares merasa ragu. Ia merasa kalau perintah itu terasa salah. Akhirnya Ares membuat pilihan sendiri dan ia menolak perintah Julian. There was a weapon, and its name was Ares. Do I make myself clear? Kemudian Ares menyuruh Athena mundur sampai ada instruksi baru. Setelah Athena pergi, Ares kemudian bertanya kepada Kim yang sepertinya Ares membutuhkan bantuan dari Kim. Can I trust you for another 54 seconds? Sementara itu ternyata Athena diam-diam melaporkan ketidakpatuhan Ares kepada Julian. Lalu Julian pun memerintahkan kepada Athena untuk menghapus keduanya. Dan saat Ares bersama Evie sedang mendongeng, lalu datang Athena bersama pasukan bersenjatanya mengepung mereka. Di saat Athena dan pasukannya hendak menyerang, tiba-tiba Ares memegang tangan Kim lalu menjatuhkan senjata cakramnya yang membuat portal lantai hancur dan mereka pun terjatuh dari platform.
Kemudian Ares mengeluarkan kendaraan speedboat digital dan membawa Kim bersamanya, di mana mereka mencoba melarikan diri dengan menembus kisi-kisi bercahaya. Nah guys, di sini Ares mulai menjelaskan rencananya, di mana ia akan menuju portal dan jika berhasil maka tubuh manusia Kim dapat dipulihkan di dunia nyata. Namun dengan satu syarat, yaitu Kim harus membantu Ares, di mana Kim harus membuka kode permanen agar ia bisa hidup di luar jaringan atau hidup selamanya di dunia nyata. Sementara itu pasukan program masih terus mengejar Evie dan Ares. Dan dengan keahliannya, Ares pun akhirnya berhasil menembus portal hingga keduanya muncul kembali di dunia nyata di markas Julian. Lalu Julian yang menyadari apa yang terjadi, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk mengecek lokasi. Tak lama kemudian Ares langsung melumpuhkan pasukan keamanan satu persatu. Mengingat waktu Ares hanya tinggal beberapa menit lagi, tanpa membuang waktu Ares pun membawa Kim untuk mengambil kode tersebut. 29 minutes you'll ever have! There's no second chance, there's no do-over. Di lain sisi, Julian yang tak terima kekalahan, ia pun mengaktifkan Athena di dunia nyata dan menjadikan Athena sebagai pengendali utama baru guna mendapatkan kode permanen dari Kim dan menghancurkan Ares. Lalu Athena pun diberi senjata dan pesawat kendaraan digital. Sementara itu, Ares dan Kim berhenti di sebuah pom bensin, lalu Kim meminjam telepon dari si penjaga toko untuk menghubungi Seth. Kim pun meminta agar segera menemui mereka di Encom. Setelah itu, ternyata Ares mengambil kendaraan milik si penjaga toko dan langsung melaju menuju Encom. Sesampainya di perusahaan Encom, mereka pun bertemu dengan Seth dan langsung ke atas gedung untuk menyiapkan laser yang dapat mengirim Ares kembali ke jaringan Encom. Begitu di dalamnya, Ares akan menemukan kode permanen dan membawanya kembali ke dunia nyata untuk selamanya. Di saat laser hendak diaktifkan, tiba-tiba Athena pun muncul. Namun di sini Athena tidak langsung menyerang Ares, melainkan menunggu waktu Ares yang hampir habis. Kim pun menyuruh Ares untuk bersiap berteleportasi, namun Ares malah memilih keluar dan menyerang Athena. Di waktu bersamaan, Kim menyalakan laser dan dalam sekejap tubuh Ares berubah menjadi cahaya murni yang terkirim ke jaringan Encom. Athena yang melihat Ares telah menghilang, ia pun langsung menyerang dan menghancurkan laser tersebut. Lalu Seth yang kesal mencoba melawan, namun dengan sekali pukul ia langsung mencolok. Kim yang ketakutan pun terus berlari bersembunyi, namun akhirnya Kim terpojok dan hendak ditembak. Akan tetapi tiba-tiba sprinkler gedung menyala dan menyiram tubuh Athena yang membuatnya meleleh dan hancur. Kemudian Kim pun bergegas menghampiri Seth yang masih hidup. Di dalam server jaringan Encom terlihat Ares terbangun dan ia bertemu dengan program lokal yang menawarkan bantuan untuk membimbingnya menuju kode permanen. I'm looking for something. Can you help me find it? Binary digit. Sementara itu Athena berhasil kembali bangkit di dunia nyata tanpa izin Julian, dan kali ini Athena membawa pasukan. Tak lama datang Elizabeth dan langsung memarahi Julian akibat ulahnya dan memerintahkan semua programnya dihentikan. Akan tetapi Athena yang semakin tak terkendali, ia pun menusuk Elizabeth dengan senjatanya. Kemudian Athena membuat pesawat raksasa digital tanpa arahan dari Julian. Lalu Julian yang mencoba menghentikan aksi Athena, namun dia gagal mengaksesnya. Dan Athena pun pergi memburu Kim dengan misi mengambil kode permanen. Sementara itu di dalam jaringan Encom, Ares tiba-tiba berhenti. Lingkungannya pun berubah dan ia telah menyadari bahwa kini ia berada di server legendaris yaitu Flynn, dan di hadapannya berdiri Kevin Flynn sang pencipta Tron. Kemudian Ares bertanya bagaimana Flynn masih hidup. Lalu Flynn pun mengatakan bahwa karena adanya Ares maka serpihan kesadarannya akan tetap ada selama Ares masih hidup. Setelah Ares menceritakan misinya, Flynn kemudian menyerahkan kode permanen kepadanya. Permanence, card to put in this hell.
Kita kembali lagi ke dunia nyata. Terlihat Ajay yang datang tertegun melihat tempatnya berantakan. Tak lama kemudian Kim melihat kedatangan pesawat besar dan ia yakin kalau itu pasti Athena yang sedang memburu dirinya. Lalu tanpa ragu Kim keluar untuk memancing Athena agar bisa mengulur waktu bagi Seth dan Ajay memperbaiki lasernya. I gotta go. You guys got this. Sementara di luar terlihat jet tempur menembakkan rudal ke pesawat Athena. Namun Athena mencegatnya dan meledakkan bom sebelum mengenai pesawatnya. Kemudian beberapa jet tempur kembali menyerang dengan misilnya dan berhasil merobek bagian pesawat Athena. Namun hal itu justru membuat Athena semakin bertekad menjalankan misinya. Sementara itu, program Flint tengah mengaktifkan portal transfer dan mengirim Ares kembali ke dunia nyata. Tentunya untuk hidup selamanya di dunia. Dan dalam artian, kini Ares menjadi robot digital yang tidak lagi hidup di server jaringan. Sementara itu, Athena mengubah sebagian kapalnya menjadi truk lapis baja raksasa. Lalu menangkap Kim dan membawanya menuju portal. Berniat mengirimnya kembali ke jaringan Julian untuk dihapus dan mengambil data kode permanen. Tepat saat itu terlihat Ares berdiri di jalan, lalu ia melemparkan senjatanya dan menghantam mobil Athena yang membuatnya guling. Di lain sisi, Ajay dan Seth tengah meretas server Julian dan berusaha mengambil kembali atas sistemnya yang rusak. Ares lalu bergegas menghampiri Kim untuk memeriksa kondisinya. Namun tak lama Athena muncul lagi dengan waktu yang hampir habis. Athena pun menolak mundur, bahkan ia memanggil dua prajurit untuk menghadapi Ares. Melihat itu, Ares pun menyuruh Kim untuk pergi. Dan pertarungan brutal para robot AI pun terjadi. Ares yang kini dengan jubah barunya semakin kuat dan lincah hingga ia mampu mengalahkan dua prajurit Athena. Setelah itu, Ares pun buy one dengan Athena. Di saat Ares hendak menghabisi Athena, tiba-tiba muncul puluhan garis cahaya merah dari atas yang ternyata Ajay berhasil menguasai server Julian dan menonaktifkan semua program jahatnya. Tak lama Athena pun hancur dan tak bisa kembali lagi. Sementara itu, para polisi tengah menyerbu fasilitas Dillinger untuk menangkap Julian. Namun ia membuat satu pilihan terakhir, alih-alih menyerah, namun ia mendigitalkan dirinya sendiri dan menyatu permanen dengan ciptaannya. Setelah kejadian itu, Ares pun kini meninggalkan kota dan hidup damai. Ia juga bebas untuk pertama kalinya, di mana tidak lagi terkait dengan perintah. Bahkan ia merasakan layaknya hidup seperti manusia. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.